Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mempelajari kitab Fikih Wadih yang sudah ditulis oleh Syekh Mahmud Yunus, ya. Sudah cukup lama penulisannya, sudah dari tahun 1935, sekarang tahun 2020. Sebentar lagi sudah 100 tahun kurang 15 tahun, ya. Sudah 100 tahun kurang 15 berarti sudah 85 tahun. Ya, kita mempelajari, kita baca, nanti diterjemahkan. Semoga mempermudah kita dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taharatu, ada bab sesuci atau bersuci. Ya bunayya, qad arafta annaka idza aratta an tusalliya yajibu alaika an tatawaddu'a. Hei anak kecilku, kamu sudah tahu bahwa ketika ingin sholat maka wajib bagimu, wajib apa? Wajib untuk berwudu, wudu'an kamilan, yaitu wudu yang sempurna. Sebelum sholat harus wudu dulu. Wa hadzal wudu'u nau'un minat taharati. Wudu ini adalah macam-macam atau satu jenis dari bersuci, ya. Jadi wudu itu termasuk bagian dari bersuci. Wa hunaka anwa'un ukhra, juga ada macam yang lain, bersuci yang lain. Apa itu bersuci selain wudu? Wahya al-ghuslu wa tayammumu wa izalatun najasati, yaitu mandi, tayamum, dan menghilangkan najis, ya. Jadi ada mandi wajib, ya. Itu contoh mandi yang untuk bersuci. Fat-taharatu arba'atu anwa'in. Bersuci ini ada 4 macam. 1 wudu, 2 mandi, 3 tayamum, 4 menghilangkan najis, ya. Ada 4: wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Jadi kalau ditanya bersuci itu ada berapa? Jawabnya ada 4, ya. Waqad arafta aidon annaka tatawaddu bisti'malil ma'i, dan kalian juga sudah tahu bahwa wudu itu menggunakan air, ya. Wadzalika al-ma'u wasilatun min wasailit taharati. Untuk itu air juga menjadi perantara, salah satu perantara dari beberapa perantaraan bersuci. Jadi perantaraan bersuci salah satunya adalah dengan air. Ada juga nanti bersuci itu dengan debu, ya. Jadi ini salah satu perantara bersuci dengan air. Fal ana nuridu an na'rifa anwa al-ma'i wa aqsamuhu. Sekarang saya ingin untuk mengetahui macam-macam air dan pembagiannya, atau mungkin kita, ya, nuridu, kita ingin mengetahui air dan macam-macamnya, macam-macam air dan pembagiannya, ya, macam-macam air dan pembagiannya. Sekarang anwa'ul ma'i, macam-macam air. Wal ma'u alladhi yajuzu at-tatahhuru bihi sab'atu anwa'in.
air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air ya untuk bersuci. 1, ma'us samai, air langit, ini maksudnya air hujan ya, mator, air hujan. Ada hujan turun, airnya bisa dibuat bersuci. 2, ma'ul bahri, air laut ya. Air laut bisa digunakan untuk wudhu, bersuci. Ketiga, ma'un nahri, itu air sungai ya, air sungai juga bisa. Ini air asin, air tawar juga bisa. 4, ma'ul bi'ri, air sumur ya. Air sumur itu bisa. 5, ma'ul aini, air sumberan ya. Di mata air ada sumberannya, itu bisa. Ma'us salji, ini air es ya, sangat dingin itu air es, salju, itu bisa. 7, ma'ul barodi, ini air embun ya. Kalau pagi-pagi itu ada embun, itu bisa digunakan untuk bersuci. Itu ada 7. Jadi ada berapa macam air yang digunakan untuk bersuci? Jawabannya ada 7. Kemudian pembagian air ya. Pembagian air ada 4, dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, air yang suci pada dirinya sendiri ya. Diri sendirinya suci, airnya suci gitu ya. Mutahhirun li ghairihi, dan bisa mensucikan selainnya, selain air itu ya. Contoh bisa mensucikan apa? Mencuci baju, contoh ya, contoh itu. Mensucikan yang lainnya, kemudian yang tidak makruh dalam penggunaannya. Jadi penggunaannya tidak makruh. Jadi kalau suci, mensucikan, dan kalau digunakan tidak makruh ya. Yang termasuk air suci mensucikan tidak makruh ini adalah air mutlak. Satu, yaitu pengertian air mutlak alladzi yusamma ma'an bila qaidin lazimin. Jadi suatu dinamakan air yang tanpa ikatan yang tetap. Jadi tidak mustakmal ya. Kalau mustakmal itu berarti tidak mutlak ya. Sudah mustakmal itu air sedikit yang sudah digunakan untuk bersuci atau menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Itu. Jadi ini masih mutlak ya. Wa amma ma'ul jauzi al-hindi, ini ada suatu contoh atau an-narojil, suatu air kelapa. Kalau ada air kelapa, air yang di dalam kelapa itu ya, fala yusammal ma'al mutlaqo, maka air kelapa itu tidak dinamakan air mutlak ya. Sedangkan fahuwa tahirun fi nafsihi, air kelapa itu dirinya air itu suci ya. Air kelapa itu suci. Ya juzu surbuhu, boleh meminumnya. Jadi air kelapa boleh diminum karena itu suci ya. Walakinnahu ghairu mutahhirin li ghairihi, tetapi air kelapa itu tidak bisa mensucikan lainnya. Contoh umpamanya menyuci pakaian memakai air kelapa itu tidak bisa mensucikan ya. Fala yajuzu at-tatahhuru bihi, maka tidak boleh bersuci menggunakan air kelapa. Wudu pakai air kelapa tidak boleh. Itu karena posisinya tidak bisa mensucikan lainnya.
Kemudian yang kedua, bagian air yang kedua adalah thahirun fi nafsihi, suci pada dirinya sendiri dan tidak mensucikan lainnya, ya, suci dirinya sendiri dan tidak mensucikan. Contoh air kelapa tadi, ya, itu air kelapa. Sekarang ada tidak air kelapa ini, itu ada air biasa ini, suci tapi tidak mensucikan lainnya, ya. Fala yajuzu, maka tidak boleh istimaluhu, fala yajuzu istimaluhu, maka tidak boleh menggunakan di saat untuk wudhu, ya, digunakan untuk wudhu dan mandi, dan tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis, ya. Ada dua macam air yang tadi suci tapi tidak bisa mensucikan tadi, ada dua. Satu, ma'ul musta'malu fi raf'i hadasin, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, artinya air fi wudu'i awil husli, sudah digunakan untuk berwudu atau untuk mandi. Au fi izalati najasati, atau sudah digunakan untuk menghilangkan najis, ya. Jadi itu namanya air mustakmal. Kemudian yang kedua, pembagian air suci tidak mensucikan tadi, yaitu al-ma'ul ladzi taghayyara bi mukhalitin tahirin kama il-qahwati awisyai, air yang berubah karena sebab kecampuran barang suci, ya, sudah dicampuri barang suci. Contoh air kopi atau air teh, jadi sudah dicampur dengan kopi dan teh. Jadi wudhu pakai kopi, air kopi, ya tidak boleh, walaupun itu suci, ya, walaupun air kopi itu suci boleh diminum, atau air teh itu suci boleh diminum, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Kemudian pembagian air yang ketiga, yaitu thahirun fi nafsihi, suci pada dirinya sendiri, mutahhirun li ghairihi, bisa mensucikan lainnya. Makruhun istimaluhu, tetapi makruh bila digunakan, ya, ada air suci mensucikan, tapi yang apabila digunakan hukumnya makruh. Apa itu air apa? Wa huwa al-ma'ul musammasu, yaitu air yang dipanaskan dengan matahari, ya, dipanaskan dengan matahari, di PM dengan matahari. Warrabi'u ma'un mutanajisun, ya. Ada yang keempat adalah air yang mutanajis, menjadi najis, ya. Kalau mutanajis itu jadi najis, kalau ma'un najisun itu najis, ya. Kalau air kencing itu air najis. Nah, kalau air mutanajis ini adalah air dulunya suci kemudian menjadi najis, ya, bukan seperti air kencing, tidak. Fala yajuzu istimaluhu fil wudu'i au ghairihi wa huwa nau'ani, maka tidak boleh menggunakan air yang sudah terkena najis digunakan untuk berwudu atau selainnya. Adapun air yang mutanajis itu ada dua macam kategori air yang kena najis, ya. Satu, air sedikit, ya. Ini air sedikit ini nanti ada pengertian di bawahnya, ya. Air banyak dan air sedikit, ya. Air sedikit yang sudah terkena najis, ya, kemasukan najis,
air sedikit kena najis. Sawa'un kana mutaghayyiran amla, baik air sedikitnya tadi berubah atau tidak. Kalau sedikit, contoh 1 ember kemudian kemasukan najis, contoh kemasukan tembelek cecek ya. Tembelek cecek itu apa? Kotoran cicak ya, itu menjadi najis ya. Baik itu tadi, airnya itu berubah rasanya menjadi tidak enak atau tidak ya. Biasa-biasa saja, itu tetap najis ya. Walaupun tidak berubah. Masih enak dirasakan ya, karena air sedikit tetap najis karena kemasukan najis. Yang kedua, al-ma'ul kathiru al-mutaghayyiru binajasatin. Yang kedua, airnya banyak. Ya, ini nanti ada 2 kolah. Banyak itu berarti 2 kolah. Pengertiannya di bawah. Sudah 2 kolah, tapi airnya menjadi berubah karena dengan adanya najis, kemasukan najis, airnya menjadi berubah. Itu menjadi air najis karena walaupun banyak tapi berubah. Sudah ada 2 kolah tapi berubah. Wal qalilu makana dunal kullataini. Adapun air sedikit adalah air yang kurang 2 kolah. Wal kathiru ma balagha kullataini au aksara. Yang dinamakan air banyak itu adalah air yang sampai 2 kolah atau lebih. 2 kolah atau lebih. Ya, ini nanti kita pelajari 2 kolah. Kalau sudah ada 2 kolah berarti itu air banyak ya, air banyak ya. Wal kullatani ibaratun an miqdaril ma'i alladhi tasahul birkah. Air yang 2 kolah, kulatani itu 2 kolah itu adalah suatu ungkapan dari kira-kira air yang yang dalam bentuk birkah, itu dalam bentuk kolam itu ya, kolam yang dimuat air yang dimuat dalam kolam ini ya. Ini ini? Kubus ya, atau mungkin bahasa Jawanya kolah ya. Kolah atau tempat air ini yang tuluha diraun warubun ini masih dalam bentuk ungkapan fikih-fikih umumnya, yaitu panjangnya adalah 1 dirok. 1 dirok itu seperti ini ya, sampai siku ini, siku sampai ujung jari ya, ujung jari, siku sampai ujung jari itu, dan tambah seperempat itu ya, nanti ke atas sedikit ya, seperempat atau mungkin sekitar tidak ada 1 kila ya, seperempat. Jadi 1 dirok ini tadi tambah seperempat ya. Kemudian panjangnya tadi wa arduha wa umkuha, jadi ini lebarnya juga seperti tadi 1 dirok dan seperempat. Kedalamannya umkuha itu juga seperti itu tadi, 1 dirok seperempat. Lah, kemudian inilah khasnya fikih wadih. Jadi kalau dibuat sentimeter itu berapa ya, ini nanti ada ukuran sentimeter. Atau tuluha wa arduha wa umkuha nahwu 60 ini, sitina sentimetron. Ini panjangnya yaitu 60 cm panjang,
60 cm, lebar 60 cm, kedalaman 60 cm ya. Ini kalau ada satu kolam ini, kolam air, tempat air yang lebarnya seperti ini dan lebih, itu sudah 2 kolah. Atau dalam bentuk liter ya. Kalau dibuat liter dalam orang Indonesia, ukurannya memang liter, itu ada 216 liter. 216 liter air ya, pakai literan itu berarti ada 216 air. Inilah khasnya fikih wadih disertai ukuran-ukuran orang Indonesia yang mudah dipaham ya. Ini ada 60 cm, 60 cm dan 216 liter ya. Jadi biar aman kalau menggunakan air itu yang baknya untuk 300 literan itu ya. Jangan yang 200 liter, itu nanti bisa mudah mustakmal atau bisa mudah kena najis ya. Kalau kena najis sedikit aja sudah menjadi najis. Jadi biasanya kalau digunakan untuk menyucikan orang mati, orang mayit, itu pakai saja yang 300 liter ya, untuk tambungan 300 liter. Ini untuk diperhatikan dari saya. Nama saya Rudi Hartono ya. Kalau mungkin yang belum kenal, ini kenalannya di belakang, tidak apa-apa ya. Baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah kita menginjak ke selanjutnya, yaitu bab wudu ya. Untuk ini sudah bab toharoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.